Kalau jadi pendeta di Amerika tuh ada uangnya ya? Enggak. Terus di situ gimana caranya bisa bisa bertahan hidup di situ? Kerja Ya sendiri. jual diri dong. Oh, mati laku emang. Aduh. Ternyata jual diri ya Allah. Aduh, Robi. Pendeta Saifuddin gimana? Ya kamu memang orang yang tersesat. Berarti Pengikut Nabi palsu. enggak, berarti Palsu, ajaran katanya Yesus palsu. datang untuk orang yang berdosa. Berarti harus berbuat dosa dulu biar didatangin Yesus. Ya kamu yang berdosa. Malam. Ya, Dibahas ini apa yang dibahas? ini bahas pendeta Saifuddin Ibrahim adalah seorang penyesat yang terkenal di Amerika. Itu judulnya. Cuma Betseba. perempuan loh. Cuma perempuan. Emang, karena adeknya. Ngaco. Kami kan apologet. Kami apologet. Tetapi jangan bohong. Mana ada bohong, itu namanya adalah rasio berpikir. Karena Ayatnya nggak ada Ibrahim yang disunat. Emang lo yang disunat. apa sih? Pak Gimana, Saifuddin, Dek? bertobatlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan. Dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifah dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitab yang dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Zuma itu banyak bohongnya. Nah, maka anak saya tarik dari Abi itu pondok kemarin- pesantren aja itu. Abi kemarin Ternyata turun yang karena pukul namanya kesel. Ibrahim, Banyak Pak, bohong. katanya. Bohongnya Bang Zuma tuh apa sih? Dia bilang banyak sekali video dia itu banyak bohongnya. Tapi dia bener loh, ada datanya loh. Nggak ada datanya. Contoh, dia bilang begini, Banyak. Matius Dia 23 bilang 15. bahwa yang dikorbankan itu Ismail, Kejadian 21 ayat 33. Ayatnya nggak ada. Asal Ada. ngomong. Ada contoh. Buat Abraham itu pulangnya ke cuma Betseba. perempuan loh. Cuma perempuan. Emang, karena adeknya.
Ngaco. Kami kan apologet. Kami apologet. Tetapi jangan bohong. Mana ada bohong, itu namanya adalah rasio berpikir. Karena Ayatnya nggak ada Ibrahim yang disunat. Emang lu yang disunat. apa sih? Pak Gimana, Saifuddin, Din? bertobatlah. Din, bertobat aja, Din. Kenapa Bertobatlah. kamu memperkenalkan dua figur Yesus, Din? Nggak boleh, ya, Din. Gua lagi main Tobatlah. Gua lagi main ini nih. Emang kalau jadi pendeta di Amerika tuh ada uangnya ya? Enggak. Terus di situ gimana caranya bisa bertahan hidup di situ? Kerja Ya sendiri. jual diri dong. Oh, mati laku emang. Aduh. Ternyata jual diri, ya Allah. Aduh, Robi. Terus apanya yang dijual belakangnya? Apa aja kek yang bisa dijual? Emang apa? Astagfirullahaladzim. Terus di Amerika gitu, ada yang ikut dari Islam jadi Kristen? Ya banyak lah ya. Kalau nggak Ada ada, berapa ngapain? orang? Berapa orang yang udah murtad? Kalau saya baru 10 orang yang saya hitung persis gitu ya. Lupa saya. Nah, Kenapa? besok Karena tertarik dengan pesona wajah Anda, makanya mereka murtad. karena kebaikan saya. Lu Baik. jangan pancing saya marah ya. Ya, yang dikatakan Umi itu yang gembel-gembel, yang jadi zombie itu di pinggir jalan. Lu jangan kurang waras ya. Jadi gimana itu? Jadi waktu di Amerika pernah nggak ketemu Yesus? Ketemu kamu bisa. Jangankan Yesus, ketemu kamu aja bisa. Masa Tapi bang, di bentar bari Pak Bu Ripa, apa karip Uni Ripa, Pak Pudin, Ripa ini nggak bakal ketemu Yesus, Pak Pudin, karena Iya. nggak bakal ketemu. Aku kalau ketemu sama laki-laki, Lu nggak sopan, gua turun, bego. ini sih ya ini yang ngomong bukan gue, dia Kristen tahu. Dia ini orang Kristen. Pak Saipudin, maksud Pak Saipudin, Yesus Ripa ini nggak bakalan bisa ketemu Yesus. Tuh orang Kristen tuh yang ngomong begitu tuh. Dia bilang aku nggak bakalan ketemu Yesus. Coba pendapatnya Pak Pendeta Saifuddin gimana? Ya kamu memang orang yang tersesat. Nabi Berarti- palsu, pengikut Nabi palsu. Nggak berarti Ajaran katanya Yesus palsu. datang untuk orang yang berdosa. Berarti harus berbuat dosa dulu biar didatangin Yesus. Ya kamu yang berdosa. Ya, Dibahas ini yang apa yang dibahas? ini bahas Pendeta Saifuddin Ibrahim adalah seorang penyesat yang terkenal di Amerika. Itu judulnya. Kok bisa? Tanya aja sama dia. Dia mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan, kan sesat itu. Masa Yesus Tuhan? Daripada ngikutin Allah Subhanahu wa taala yang ngaco, Kan ngajarin begini. kan Apa? ngaco. Turun. Kayak Si- si- begitu. Turun. Si Saifuddin Oh. barusan bilang kalau di Amerika katanya menginjili orang nggak dapat uang. Nah, Dia kalau jual nggak punya diri. uang katanya dia jual diri gitu. Apa seperti itu? Bagaimana Ya, jadi tuh kalau kayak gitu? begini ya. Jadilah kita itu pribadi yang jauh lebih baik ketika memilih satu agama. Jangan ketika kita di satu agama perilaku kita busuk, lalu ketika berubah agama tambah busuk. Itu justru menunjukkan agama yang kita ikuti adalah agama yang tidak benar. Begitu. Jadilah seperti kami umat Islam ini. Ya, kami mah harus bersikap adil. Kalian menghujat, kami mute. Kalau perlu kami turunkan. Tapi selagi nggak menghujat, masih bisa ngobrol di sini. Kadang-kadang Malah gini ju- Ripa, kadang-kadang malah jual gini diri, Ripa. Umi. Bentar dulu Turiman. Kadang-kadang gini Ripa, apa yang kita katakan benar, tapi sampai kepada kuping kalian itu menghujat. Ya karena Itu memang jadi kalian persoalan. itu otaknya terbalik. Giliran kami bilang Nabi Isa mulia, kalian bilang menghujat. Kalian percaya Yesus terkutuk, kalian bilang itu memuliakan. Agak lain kalian.
Bukan, gua kasih contoh gini. Nah, orang Islam ini kalau kita katakan benar sampai di kupingnya menghujat. Contoh, ini contohnya. Abdul Somad banyak mengatakan bahwa memang Muhammad itu nggak bisa baca, dia buta huruf. Tapi coba kita lempar ke TikTok ngomong seperti itu, penghujat, Mana ada? blok, Sejak kapan? turunkan. Nabi Muhammad buta huruf itu bukan penghujatan, justru seorang yang buta huruf tapi mampu menghadirkan kitab suci yang nggak bisa ditiru, itu baru amazing. Contoh, ada orang lumpuh bisa berjalan hebat, ada orang buta bisa melihat hebat. Yang lucu itu adalah Tuhan udah sekolah tapi nggak mampu mengkristenkan kampung halamannya. Udah sekolah Tuhan 33 tahun lagi hidup di dunia. Nah, gini. Tapi nggak berhasil. Itu baru itu baru penistaan tuh. Kalau kalian percaya Tuhan kalian udah sekolah, udah hidup ke dunia, tahu-tahu tidak mampu mengkristenkan kampung halamannya, baru itu aneh. Tapi kalau ada seorang nabi nggak pernah sekolah sekolah akademik, nggak pernah membaca, tapi tahu fenomena-fenomena alam, sesuatu yang di luar ekspektasi manusia biasa, baru hebat. Itu baru dari Tuhan. Contoh, seandainya saya nih kayak Nabi Ibrahim tuh, contoh Nabi Ibrahim, dia terbakar kulitnya tapi nggak mati. Atau Nabi Musa, dia dikejar Firaun tapi bisa belah lautan, makanya hebat. Sementara dia bukan orang yang berkuasa, tapi udahlah Tuhan 33 tahun hidup di dunia, sekolah lagi. Giliran ngomong sama muridnya dongoknya naudzubillah. Masih juga harus dijelaskan berkali-kali. Juga Nabi Ya, Muhammad. udah gantian. Itu gantian. baru hebat. Nah, oke, gantian. Kalau kamu mengatakan bahwa ketika dikatakan Muhammad itu buta huruf, itu tidak penghujatan, mungkin kamu yang mengatakan itu. Tapi teman-temanmu Muslim yang lain, apa mereka setuju dengan? Bentar dulu. Itulah kamu kan, keliran kita katakan, kamu bilang curhat. Disinilah separohnya pikiranmu yang menilai tentang keadilan. Itu yang pertama. Kalau kamu mengatakan tentang Tuhan kami yang sekolah tidak mampu mengkristenkan, kamu jangan lupa bahwa manusia itu diberi hak bebas. Itu yang kedua. Yang ketiga, tanpa kamu sadari Rifa, bahwa umur Allah yang kau sembah itu 1400 tahun, sampai sekarang Allah itu sakit, Ngomong nggak ada obatnya, apa nggak ada sih? yang mampu mengobati. Saya bisa Ngomong buktikan itu. apa sih? Inilah mentang-mentang Tuhanmu dilahirkan. Gini loh ya. Saya bingung dengan umat Kristen, kenapa pengen banget kami itu sama kayak kalian. Mentang-mentang Tuhanmu itu dilahirkan ada awalnya, ya. Kau tuduh Tuhan kami itu ada umurnya 1400. Tuhan kami itu tidak terikat dengan ruang dan waktu. Dialah Oke, ruang itu, dialah saya bisa waktu buktikan. itu. Diam dulu kau nyerocos saja. Nah, Tuhanmu dilahirkan itu benar, fakta. Kau nggak bisa bantah. Bahkan ada tanggal lahirnya menurut kalian rayain lah gitu, ya. Anehnya Tuhan kalian yang dilahirkan di dunia selama 33 tahun itu, satu pertanyaanku aja kau bisa jawab. Tunjukkan literasi secara sejarah dan fakta yang jelas tertulis ada manfaat Tuhanmu itu dilahirkan bagi peradaban. Contoh, setelah Tuhan dilahirkan di Yerusalem, ternyata Yerusalem menjadi tempat yang ada buah, di tempat bekas kaki Yesus tidak berhenti berbuah. Seperti yang terjadi ketika Rasulullah duduk di sebuah pohonnya sampai sekarang segar bugar. Nah, itu hebat tuh. Oke, Ada nggak gantian. manfaat Tuhanmu hidup ke dunia? Nggak Oke. ada. Contoh, privilege buat mama Tuhanmu. Ada nggak kebahagiaan yang didapatkan Maria punya anak Tuhan? Minimal anak ibunya Pak Jokowi loh. Ibunya Pak Jokowi minimal tuh pernah nginep di Gedung Putih, di Gedung Kepresidenan loh. Nggak tahu ya pernah nginep apa enggak. Udahlah, Setidaknya dia narasimu dapat. kepanjangan. Nggak apa-apa Pak Budin, sebut gantian di Ripa, makanya dia udah gantian Ripa. Nah, kalau kamu ngomongin tentang peradaban, pertama, satu yang tidak bisa kamu hindari dalam hidupmu dengan kehadiran Yesus pertama. Ini ingat seumur hidupmu, manfaat kehadiran Yesus di dunia Apa dalam peradaban. manfaatnya? Bentar, diam, bentar. Kamu tidak bisa menghindari bahwa di dunia ini ada tahun Masehi. Oke? Nggak ada tahun Masehi juga nggak apa-apa. Gue masih tetap hidup. Artinya bukan masalah nggak ada. Tapi persoalannya tahun Masehi itu ada. Oke, itu yang tidak bisa gue masih hindari. bisa hidup Gantian pakai dong, kalender jangan panik. Hijriah. Kenapa sih? Bukan panik. Di Gantian dalam dong. Bible kamu Gantian. ya, Gantian di dong. dalam ya, Bible kamu malam ya, Jumat ada sekalian. dua Gantian. figur Yesus Satu, yang lahir Sahih di tahun Muslim. Masehi. Gantian dulu ya, diam dulu ya. Sahih Muslim. Apalah kau bilang nih? Masa kami hidup gara-gara tahun Masehi? Enggak, Iya, Masehi pun gantian tahun aku dong. tetap hidup. Gantian Siapa dong. saya Pak Pendeta dulu. Saya turun.
Ya udah Pak Pendeta dulu. Gantian. Hargai Turun pendetamu ya. Pendetamu nggak diajak ngomong dari tadi lo. Saya turun dulu ya, malam Jumat. Bukan, bentar dulu. Saya mau tunjukin dulu satu dalil saya tunjukin. Sahih Muslim 4661 bahwa si Allah sakit ndak ada obatnya sampai sekarang. Itu sahih. Oke. Tuhanmu juga lebih parah, masuk penjara, telanjang bulat, nggak punya uang, miskin nista ya. Gimana? Sementara ini makanya makanya kau gimana? besok belajar nih, kutunjukkan Ya, sama tunjukin. Tuhanmu minta nih. Ya, dengar teman-teman ya. Sementara hadis sahih itu kalau dibaca dengan tenang akan ada jawabannya di situ. Nah, ini Tuhan kau miskin Iya. nih, Tuhan miskin. Akhirnya saya bisa menunjukkan bahwa Allah ini sakit 1400 tahun sakitnya nggak sembuh-sembuh. Nggak ada Halo, kopi. Nah, itu mana? Ya, Sahih mana Muslim coba? 4661 Yaudah, buka. yaudah. Kau tunjukkan Buka. skolarmu yang Buka, membenarkan itu. buka, Mana datanya? Mana datanya? Sahih Muslim 4661 Bentar dulu. Si Allah sakit, Iya, nggak ada diam kau obatnya. dulu. Nggak ada yang mampu mengobati si Kau, Allah. aku udah punya jawaban tuh. Kau, ginilah kalau nggak mampu membantah argumen Islam tuh langsung menghujat kau ya. Nih, kau kan yang sakit hati, aku nggak jadi di penjara Itu dosma. fakta, Diam Pak. dulu. Aku nunjukkan Tuhan kau Oke. miskin, bentar Tuhan kau nista tunjukin. ya. Nih. Tunjukin di penjara ya. Oh iya, kutunjukkan Tuhan kau di penjara bahkan telanjang Iya. bulat nanti ya. Aku tunjuk. Seret-seret ditombak. Ya. Kalau diseret ya, ditombak iya. Udah Tuhan diseret aja Bangga, diem Iya. penyembah Tuhan diseret diam Masa ya. Tuhan jadi terdakwa? Diam lebih dulu baik penyembah karena saya- itu jauh lebih diam baik daripada dulu. saya menyembah iblis Penyembah yang Tuhan diseret diam dulu. Ya ampun. Penyembah Tuhan diseret diam dulu nih. Ya, perhatikan ya, kita akan tunjukkan bahwa Tuhan tidak ada harga diri sama sekali loh. Nih ya, Filipi pasal 2 nomor 6. Kau baca dalam tafsir Matthew Henry. Apa kata Matthew Henry? Ya, kau besok belajar sama aku ya, biar kau tahu Tuhanmu nista dina miskin ya. Filipi berapa? Filipi berapa? Filipi pasal 2 nomor 6. Yesus dibesarkan secara sederhana mungkin turut mengerjakan pekerjaan orang yang dianggap sebagai ayahnya. Dan seluruh hidupnya adalah hidup yang sangat rendah, hina, miskin, nista. Dan bahkan ia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Hidup dari sedekah. Tuh, hidup dari sedekah. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan ya. Diam dulu, penyembah Tuhan diseret ya. Penyembah Tuhan diseret, buka mesia.org tentang Tuhan miskin ya. Kau buka tentang mesia.org ini biar tahu kau ya. Aku udah menjawab tuduhanmu Tuhan miskin itu. Saya ya. sudah buka, kamu fitnah. Kok fitnah? Kau baca ini Filipi, Ya udah, gua baca penjelasan dari Filipi Matthew 2:6. Henry. Filipi, lo kok Tuhan orang diseret. bidat kau tampilkan sama orang Kristen? Sejak kapan Matthew Henry bidat? Lo Apa pula kau? tunjukkan Filipi 2:6. Tunjukkan dong. Kau ini. Kenapa kau tak mau buka hadis Sahih Muslim? Kenapa nggak mau buka? Aku buka, tenang kau, aku tunjukkan kau. Sahih Ada Muslim ini. buka 4661. Iya, sabar kau. Ya, Penyembah tunjukin. Tuhan diseret diam, penyembah Tuhan gembel diam. Itu jauh ya. lebih terhormat daripada saya menyembah iblis yang ngaku Tuhan. Iya, iblis itu adalah yang membunuh anaknya sendiri. Tuh, Bapak Tuhanmu tuh. Coba. Yohanes 8:37. Sahih Baca, Muslim coba tunggu, buka. tunggu. Bahwa Kau si bilang Allah ini penyembah sakit iblis. nggak ada obatnya sampai sekarang. Ada nih kutunjukkan dalilnya. Nih, Tuhanku nggak sakit Sahih karena Muslim dijelaskan. buka. Diam Buka. dulu. Tuhannya jadi terdakwa kok. Kau bisa nggak? Penyembah Tuhan diseret, bisa nggak kita ngobrol gantian? Ya, birahi kali kau pengen menghujat. Ya, teman-teman perhatikan ya. Saya ini, teman-teman, akan menunjukkan jawaban-jawaban terkait syubhat, ya, yang dilemparkan oleh orang Kristen. Bahkan Tuhannya sendiri itu dikatakan masuk penjara, ya. Nih mereka nih. Sabar kau. Sabar, kalau aku tunjuk data. Sabar ya teman-teman ya, kita diskusi pakai data. Mana dia ya nih.
kita akan tunjukkan bahwa Tuhannya Kristen ini pernah masuk penjara, ya. Ini Ya Bunda. suruh on cam. Mana buka berani dulu, jangan dia ladenin dulu dia, mana buka berani. dulu, jangan ladenin Diam dulu kau, dia. kau bukan bosku di Cam sini. dia dulu, Aku suruh lebih cam. ngikutin bunda aku. Mana berani mukanya jelek Bun, dia mukanya jelek, nggak berani dia. Ya saya tunjukkan dulu ya. Matius 25 nomor 39 ya. Kau siap-siap, data kau siap kau ya. Kau tengok Oke, Tuhan kau. bacain. Nah ini Tuhan kau nih, katanya Tuhan kau nih. Nah ini Tuhan kau pernah masuk penjara. Tuhan kau yang bilang, ya Tuhan kau masuk penjara kata Tuhan. Tuhanmu napi ternyata. Perhatikan ya, teman-teman, coba. dengar ya. Ini adalah syubhat dari ya ini yang menuduh Allah sakit. Nanti kita tunjukkan hadisnya teman-teman ya. Perhatikan di sini. Sebab nih ya, dan iya di sini kita baca nih. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, nah Tuhanmu telanjang, ya. Kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, Tuhan kau juga sakit, bahkan mati. Kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, Tuhanmu masuk penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu menjawab dia, katanya Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan. Ini baru penjelasannya, bahwa ketika ajaran Yesus itu sama dengan Nabi Muhammad. Kalau kita menjenguk orang sakit, artinya kita sedang ya menyenangkan hati Tuhan. Ya, upahnya sama seperti kita melihat Tuhan sakit. Ini yang Tuhan kau bilang. Kau Udah. tengok ini, coba dulu diam dulu. Kau tengok ini ya, inilah perumpamaan yang ada dalam hadis yang kau tuduh itu. Yesus juga berkata begitu. Nih, tapi Yesus bukan mengatakan dirinya Tuhan, tapi dia menyampaikan firman Tuhan. Nih, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Nih bapaknya Yesus loh. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, ini merujuk kepada perkataan Tuhan. Karena Yesus berkata, segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan. Berarti Tuhan Bapa yang disampaikan oleh Yesus. Sebab aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Tuhan Bapa lo lapar, Tuhan Bapak lo orang asing, Tuhan Bapak lo minta tumpangan, Tuhan Bapak lo telonjong bogel, Tuhan Bapak lo pernah masuk penjara. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bagaimana kami melihat engkau lapar dan kami melihat engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telonjong dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untukku. Ini maksudnya. Jadi ketika umat Islam itu melihat orang sakit, itu melakukannya untuk Allah, bukan Tuhan kami yang sakit. Karena diksi itu juga ada sama Tuhan kau. Kecuali kalau aku, Tuhanmu pernah di penjara dan telanjang bulat. Udah. Tuhan yang Gantian diseret, dong. jawab, penyembah Tuhan Gantian. diseret. Oke, pertama, Filipi 1, Filipi 2 ayat 6 itu tidak menunjukkan Yesus kismin. Pertama, yang kedua, Anda diam. Loh, kau baca ayat itu, dia dijadikan lebih rendah. Nah sekarang ku tanya, lebih rendah itu maksudnya apa? Gantian. Yang adil Penyembah dong. Tuhan diseret. Yang Yaudah, penyembah Tuhan adil, diseret. diam. Diam. Penyembah iblis diam. Penyembah Yang Tuhan kedua, diseret. Aduh, inilah Islam banget sih, kamu nggak bisa gantian. Penyembah Tuhan diseret. jangan Udah ngomong perintah-perintah aja sih. kepala ini, Iya, jangan perintah-perintah iya. kau. Kau pula perintah-perintah Siap. kami. Susah ya menghadapi gua, nggak bisa diam. Perintah-perintah kau di sini. Emang gak bisa diam Loh. kau. Iya makanya, biar saya buktikan apakah sama. Penyembah Tuhan diseret. Langsung substansi. Udah kutunjukkan Tuhan kau masuk Bukan gitu. penjara. Klarifikasi Klarifikasi itu. Kali lebar kamu bisa ngomong, kenapa gue sedikit aja nggak bisa Ya ngomong? karena gue Tuhan nih kau Mali. Bukti aku bisa turunkan kau. Nah, bukti aku turunkan kan. Nah, kena ludah rohani. Ikut aturan. Iya. Nah, tahu kau mama aku marah kan? Nah, Bentar, suaramu kecil. Suaramu kecil. Salah besar kau itu punya prediksi seperti itu. Tapi Ye. nggak apa-apa. Emang Nggak- itulah bagian Gak ada yang rencana peduli. saya. Itulah bagian rencana saya memang. Oke, logika mohon maaf ya. Lu cari yang lain, gua cari Oten ya. Takut lu. Lo takut, Takut. ngapain gua takut sama lu? Enggak, apa yang perlu gua takutkan Oke. dari lu? Gini. Lu. Ya. Lu mau nggak? Berani nggak lu diskusi sama saya
ya, masalah istilah Al-Quran yang dicuri orang-orang Kristen yang kalian tuntut itu gimana? Ngapain? Habis Kalau kalian, lu nya Kristen, ya baru lu nya Kristen atau Muslim? Saya tanya, lu Kristen atau Muslim? alhamdulillah. Enggak, lu Kristen atau Tapi- Muslim? Ya sudah, Saya ngapain Muslim, gua tapi- berdebat? Tapi bukan Muslim. Udah, sorry ya, logika ngapain gua berdebat, orang nggak laku kau. Nggak ada. Ngapain kita debat sama orang muna? Sorry ya, ngapain? Debat sama si Palen, debat sama si Logika, debat sama si The Truth itu nggak bisa. Apa ya? Mereka ini oten gitu loh, nyamar jadi Muslim. Jadi ngapain gitu? Karena kalau kita orang munafik ini gimana ya? Kita bahas Bible, dianya nggak mau gitu loh. Ingat, yang belum bisa open cam jangan naik ya. Yang belum bisa open cam jangan naik. Di sini roomnya wajib open cam. Oke, silakan open cam. Salah naik atau gimana? Halo? Open cam silakan, brother. Open cam. Saya hitung sampai 5, nggak open cam turun. 1, 2, 3, 4. Oke. Ya, gimana brother? Gimana? Selamat malam. Ya, selamat malam. Kristen atau Muslim? Kita dua-duanya, Bang. Ini nggak jauh dari si logika nih, dua-duanya. Oke, Anda Muslim, Anda Muslim. Oke, kalau Anda Muslim, sholat jenazah itu berapa rakaat? Terus apa niatnya? Coba, Anda katanya Muslim. Coba. Oh, diam aja, macet dia. Anda kalau Kristen, ngaku Kristen aja. Jangan ngaku-ngaku Muslim. Memang teman-teman ya, inilah kalau ajaran mengikuti Rasul yang tidak asli. Memang diajarkan oleh si Paulus. Si Paulus mengajarkan untuk memberitakan segala sesuatu dengan kebohongan. Saya tunjukkan. Ya. Nih. Ini lihat nih, inilah ajaran si Paulus yang kau ikuti. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun jua Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal ini aku bersuka cita. Tuh, bagaimana Paulus bersuka cita kalau Yesus diwartakan dengan cara kebohongan. Makanya kalau ngaku Muslim, ditanya sholat jenazah berapa rakaat, nggak bisa jawab. Aduh, nangis dia. Nangis dia. Oke, saya ulangi lagi nih. Anda Kristen atau Muslim? Kalau Anda Kristen, kenapa malu ngakui agama Anda Kristen? Dulu Muslim, sekarang Kristen. Oh, dulunya Muslim, sekarang Kristen lah. Tadi ngomongnya agamanya dua-duanya. Nah, itu yang dimaksud tadi. Dulu Muslim. Oke, sekarang baik. Kristen. Baik. Dulu Anda Muslim, betul? Betul. Apa, Bang? Dulu Muslim. Iya. Coba sholat jenazah ada sekolah berapa di- rakaat, Bang? Sekolah di Iya. anu dulu. Dul- Di pesantren. Oke, ini lulusan pesantren nih, hebat nih ya. Coba kalau Anda lulusan pesantren, sholat jenazah ini ada berapa rakaat? Lulusan pesantren, loh jangan buka ini, malah buka baju, Panas. Bang. Oke, Habis sholat makan tadi. jenazah berapa rakaat? Katanya Anda dulu lulusan pesantren, coba. Udah lama ndak anu lagi, makanya udah lupa. Bang,
Saya ini dulu mondok juga bang, udah lama. Tetap aja ingat, itu hal yang prinsip lulusan pondok inilah ya teman-teman. Inilah ajaran si Paulus. Mereka ini berani-beraninya berdusta gitu loh. Untuk mewartakan Kristus mereka berani berbohong. Nih kita lihat nih ya. Jadi si abang ini adalah manifestasi dari apa? Dari ajaran si Paulus. Filipi 1 ayat 18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita. Inilah ajaran si nabi yang tidak asli. Mewartakan sesuatu dengan kebohongan. Kitabnya sudah tidak asli, kebenarannya sudah tidak asli, kabarnya sudah tidak asli. Anda tidak tahu sholat jenazah itu ada berapa rakaat? Anda tidak tahu? Macet saudara. Oke, bang itu. Oke ya, kita ini memang kalau Kristen kan memang diajarkan untuk berbuat bohong. Maksudnya kebohongan di dalam ajaran Kristen ini dilegitimasi oleh ayat-ayat si Paulus. Baik, Anda bisa jawab atau tidak? Nggak bisa. Oke, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Apa lanjutannya? Tadi bang, At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Lanjutannya apa? lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Aduh, lillahi ta'ala ini memang. Nggak, jujur aja abang ini Kristen gitu loh. Gak usah nyamar mantan Islam lah. Masa lulusan pondok pesantren at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu apa? Astagfirullah. Sampai keringetan. Kenapa sih dalam agama abang ini dibolehkan berbohong dalam segala hal? Memang kita di pesantren dulu, tapi enggak begitu lama. Iya, berapa di pesantren? Kalau untuk ayat-ayat apa sedikit tahu. Enggak, di pesantren berapa lama? 3 tahun dari 3 tahun itu bukan sebentar, lama itu. Aduh. Dari 2003. Nah, 2003 saya sebentar, 2003 saya SMP. Ya, saya SMP 2003 itu. Masa Anda tidak ingat? Saya aja waktu SMP pernah mondok, kitab Tijan Daruri saya tahu itu. Loh, baik. Coba Anda baca doa kunut. Allahumma hdina fiman hadait. Apa lanjutannya? Makanya saya ingin memperdalam juga itu bang. Loh, kok perdalam? Katanya mondok 3 tahun. At-tahiyatul tidak bisa. Sholat jenazah berapa rakaat dia nggak ngerti. Itu mondok di mana 3 tahun nggak ngerti segamuanya. Oke, saya tanya nih dalam bahasa Arab. Aina taskunu ahi? Aina taskunu ahi? Tajawab bilogotul arabiyah. Aina taskunu ahi? Astagfirullah. Lulusan pondok. Sudah ini. Enggak bang, gimana maksudnya gini? Sedikit yang ingat. Contoh. Iya, coba. Kayak pahaluki. Kayak pahaluki. Aduh, kayak pahaluki. Saya ini bukan perempuan. Kalau haluki itu perempuan. Saya ini laki-laki. Aduh. Saya ini laki-laki. Kok haluki? Astagfirullah. Kenapa sih dalam Kristen diajarkan kebohongan, bang?
Saya tanya nih, kenapa di dalam Kristen diajarkan kebohongan? Oke. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Coba lanjutannya apa? Macet. Enggak, Anda Pondok Indah, Pondok Cabe, Pondok Rambutan atau pondok apa nih? Jangan-jangan mondok di Pondok Indah ini. Teman-teman, aku nggak tega ya. Baiklah, gini aja, brother. Oke ya, kalaupun Anda aslinya Kristen, karena Anda mengaku katanya mantan Islam, oke lah ya. Memang saya memaklumi, Kristen ini diajarkan berbohong di dalam segala hal, nggak masalah. Oke, menurutmu agamamu benar atau tidak? Teman-teman tap-tap layar ya, ini tap-tap layarnya tidak berbanding lurus dengan penonton nih. Tap-tap layar baru 25, yang nonton 1100. Tolong tap-tap layar ya, ini soalnya mereka pasti mengintai akun saya. Sekarang saya tanya sama abang. Abang sudah belajar Alkitab sudah? Sebentar bang, sabar. Oke, saya menghukumi. Sebentar, saya menghukumi. Oke, sekarang saya tanya. Sini. Jangan ketawa. Sholat taraweh niatnya bagaimana? Sholat taraweh. Apa bang? Niat sholat taraweh bagaimana? Aduh, macet ini. Udah. Niat sholat subuh berjamaah, niat sholat subuh sendirian, niat sholat subuh ketika kita jadi imam. Gimana niat sholat subuh? Usoli, coba. Malah kabur. Bang, abang, udah deh, gua nggak nanya Islam lah, gua nanya Kristen aja. Bang, jangan ditutup buka bang, jangan buka tutup bang. Bang, abang, kenapa sih Kristen diajarkan berbohong? Saya tanya ini, ngaku pondok. Saya ini dulu memang pernah mondok waktu kecil, ya kan, paling nggak nyampe setahun lah, 6 bulan saya aja masih ingat. Masa Anda mondok 3 tahun ditanya atahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah, ngelanjutin nggak bisa. Masa sholat jenazah ditanya berapa rakaat nggak tahu. Apa ngalinya? Ngali. Hah? 30.000. Jadi 3.000. Bentar ya teman-teman, ada telepon. Oke. Nonton Edis itu dapat apa? Saya kalau Pak Bambang Nursena live mungkin saya tonton. Kenapa? Pertama dia scholar. Nonton Ibu Rita Wahyu mungkin saya tonton. Bu Rita Wahyu live, saya akan tonton itu. Pak MBM live saya akan tonton. Karena mereka mewakili agama mereka. Nah kalau nonton Edis kalian dapat apa? Kalian dapat sakit hati karena nabi kalian dihujat. Edis itu bukan scholar. Kita nggak tahu dia lulus SD atau enggak. Ngakunya 13 tahun nggak belajar belajar Al-Quran. Baca Al-Quran aja nggak bisa. Diajak kritik teks nggak mampu. Ditanya Yesus Tuhan atau bukan juga memble jawabannya. Terus dapat apa? Dapat sakit hati. Ya sudah, kalian nikmati rasa sakit hati kalian. Kalian yang mau kan? Kalau seandainya kalian yang nonton, kalian yang sakit hati, ya sudah. Lebih baik kalian nonton Bang Zuma, nonton Bang Jibril, ya nonton para apologet, ya kan?
Biarkan mereka sesama mereka, biarkan orang Kristen sama orang Kristen itu menunjukkan kekristenan mereka dengan menghujat baginda Rasulullah Muhammad yang mereka nggak kenal. Kita kalau menurut kalian ada penghujatan, record, kita jawab bareng-bareng. Rekam omongannya, contoh Nabi Muhammad raja seks katanya. Biar itu jadi bahan saya, gitu ya, biar itu jadi bahan saya. Dikatain pinter sama orang yang lebih bodoh dari kita itu bukan pujian loh. Kalau Edison kan dikatain pintar sama orang-orang botol kan. Nah, kalau dikatakan pintar sama orang Islam yang ilmunya di bawah saya itu bukan pujian bagi saya. Saya ini bangga sekali kalau dikatakan pintar sama dosen saya, ulama saya, baru itu pujian. Lah kalau Edison kan dikatakan pintar sama orang-orang longor kan. Coba. Bahkan kalau kita lihat fenomena dari zaman dulu yang banyak itu ngikutin yang contoh ketika Athanasius dan Arius itu berdebat tentang Yesus, yang paling banyak milih yang mana? Athanasius. Itulah ajarannya Homoousius itu. Karena memang kecenderungan kesesatan manusia itu sudah Allah katakan, yang banyak masuk neraka itu ya manusia yang sesat. Yesus sendiri berkata, banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih. Artinya yang sedikit itu yang benar. Tapi coba lihat, Yesus turun ke dunia berapa tahun, diikuti berapa orang? Sedikit. Edis, penontonnya banyak kan? Dari kalangan Kristen semua rata-rata. Yang Islam itu cuman mau menunjukkan sakit hatinya aja di typing. Kalian yang bikin algoritmanya naik. Ini kalian nonton Ustadz Yusuf PI itu. Gitu. Dan Edis itu sudah bisa dikatakan Tuhannya orang Kristen. Karena bahkan kalau Edis dihujat, mereka nangis. Tapi kalau Yesus dikatakan terkutuk, mereka akui itu betul. Coba kalian bilang Edis yang terkutuk. Pasti mereka naik ke atas membela Edis rame-rame. Kenapa kamu begitu? Kenapa nyerang pribadi? Ya, coba Tuhannya yang bilang terkutuk. Maka Edis lebih mulia daripada Tuhannya. Begitu. Coba aja kalau nggak percaya, buka room, bilang Edis mukanya jelek gitu. Pasti orang Kristen akan ngamuk. Coba bilang Yesus terkutuk, ditanya, oh iya memang dia menanggung kutuk. Begitu. Iya, bentar lagi Edis disalib kayaknya. Dulu Edis itu cuma jadi bulan-bulanan kita, cuma mainan kita. Ya Jai, Assalamualaikum Jai. Jangan soto. Tuh kan si Tian marah kalau si Edis yang dihujat. Coba Tuhannya dikatain diseret. Iya, emang Tuhan kami diseret. Apa kabar? Ya Jamet, kabar baik, alhamdulillah. Ini nggak lupa nama saya lagi. Ya Jamet, apa kabar Jamet? Puji Tuhan, kabar baik. Puji Tuhan, pujiannya apa? Jangan cuma puji Tuhan, langsung aja Tuhannya dipuji. Maha apa kek, maha ganteng kek, maha besar kek. Yesus maha besar nggak? Gitu dah, kalau saya mau gitu dah. Jamet, kenapa masih mau jadi apologet? Enggak sih, saya hanya nonton masih nyembah Yesus. Aduh, nggak usah bahas itu dah. Nggak mau Jamet mengakui. Kenapa? Agama dan keyakinan itu sebenarnya topik yang harus kita banggakan bicarakan depan publik loh. Karena itu bukan topik yang hina. Justru itu topik yang membanggakan untuk dibahas harusnya, ya kan? Nah, kenapa harus malu membahas tentang Tuhan? Justru kita harus membicarakan Tuhan terus. Bukan malu untuk bicara tentang hal itu, tapi kita juga harus bisa menempatkan hal itu untuk hal yang tepat. Lah, tumben Jamet bicaranya beretorika nih. Gimana Jamet? Kalau saya misalnya saya datang, saya bertamu ke rumah Dek Rifa, terus saya datang. Jamet, Dek Rifa, gue udah tua. Membahas. Lu di bawah gue. Kan, nanti entar saya Dek Rifa lu. Ini Dek Rifa, panggil tante. Dek Rifa. Waalaikumsalam Bunda Suryani, sehat selalu. Dek Rifa lu Jamet. Tuh kan, kan saya sudah bilang tadi tuh, tengok tuh, penyembah Edis marah tuh, dia pari paruhun, kau janda nggak laku menghina Edis, katanya. Dengar kan, Edis dikatain jelek mereka ngamuk, coba Tuhannya dibilang diseret, nggak apa-apa, emang iya katanya.
Emang mereka ini lebih memuliakan Edis ketimbang Yesus, serius. Benar nggak Jamet? Saya di bawah ya, hanya pengen tahu kabarnya aja sih. Alhamdulillah sehat Jamet. Ya, makasih ya. Oke Jamet. Masya Allah, terima kasih. Halo. Halo Bang, Pak, Om, Bang Apri QRT. Kepencet Un. Oh, kepencet. Nah, kasihkan tap-tap gitu kan. Tap-tap layar ya. Makasih banyak ya Bang. Oke. Masya Allah. Bener teman-teman, Edis itu Tuhannya Oten. Soalnya kalau Edis yang dihujat mereka ngamuk. Bilang aja coba kalau nggak percaya, Edis nyembah kelamin. Wah, ngamuk mereka. Serius. Nah inilah yang namanya apa? Nanti dulu Paulus diikutin banget, bahkan lebih diikuti daripada Yesus. Sekarang yang diikuti siapa? Edis. Akan ada ajaran Edilism nanti. Edilism ya, calon Tuhan Oten ya, calon pribadi keempat tuh. Nanti akan ada lagi nanti sembahan-sembahan baru, diantaranya adalah Edis teman-teman, karena Edis setara Yesus. Kenapa bisa dikatakan begitu? Hanya Edislah yang mampu menghadirkan orang Kristen itu dengan jumlah banyak di Komalnya. Yesus saja 33 tahun yang ikut cuma sedikit ya. Assalamualaikum Mufti. Gitu ya. Waalaikumsalam Bang Hasan. Begitu ya guys. Kenapa lagi? Ditombak Edis Kristus. Edis diurapi. Iya, Edis diurapi. Ya, jadi teman-teman ya, kalau kita belajar sejarah dulu ya, Kristen itu kalau kita lihat perjalanan Yesus itu ditolak, tapi kalau Paulus kenapa diterima? Ingat Amru bin Lu'ai. Amru bin Lu'ai itu diterima oleh banyak orang, bahkan dianggap baik. Padahal penyesat yang nyata, mencampur adukan Tuhan. Tuh Amru bin Lu'ai. Nabi Muhammad sama Yesus dibenci, tapi para penyesat Samiri dicintai. Begitu. Para penyesat itu akan menyesatkan banyak orang. Nih baca Matius 23 nomor 15. Tuh baca. Itu. Sejarah Nabi Muhammad itu tidak ada. Jangan ngarang banyak membantah. Kau bicara sejarah tentang Nabi Muhammad, Tuhan kau bangkit itu ada sejarahnya nggak? Siapa yang lihat? Yang lihat Tuhan kau bangkit dari kuburan itu, terus ada masuk sejarah. Tuhan kau nurunkan roti itu masuk sejarah nggak? Coba sebutkan satu orang yang pernah menerima roti dari Tuhanmu itu. Siapa? Lazarus hidup itu masuk sejarah nggak? Coba kau tunjukkan Lazarus dalam perspektif sejarah siapa sih? Hah? Tuhan kau yang roh itu masuk sejarah nggak? Berarti kau bilang Tuhan kau yang roh itu nggak ada. Aneh kalian ini. Lucu. Agak lain kalian ku tengok. Ya. Ya Yuriko. Halo. Yuriko. Ada uni nyamuk yang jadi saksi Tuhannya bangkit. Kuburan yang jadi saksi. Coba tengok arkeolog kuburan Tuhan itu yang mana? Dari mana kalian bisa membuktikan bahwa kuburan itu adalah kuburan Yesus? Siapa yang menjadi saksinya? Coba jawab itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. 30 menit lagi aku mau istirahat ya teman-teman, karena aku harus jaga kesehatan. Maklum ya, aku kan mempersiapkan diriku untuk menghadapi turunnya Nabi Isa nanti, karena aku akan bersama Nabi Isa buat nampol-nampolin Oten nanti ya. Nabi Isa sama aku sama Nabi Isa nanti. Kalau Nabi Isa sudah turun, aku akan hadir bersama Nabi Isa untuk namparin tuh kan. Pak, kau bilang siapa lagi? Nabi Isa Tuhan. Tepak.
Aku yang bagian nampol-nampolnya nanti. Aku, ya. Aku lagi mempersiapkan kesehatanku untuk turunnya Nabi Isa. Nanti kita nanti ngalahin nanti oten-oten nanti. Ya. Aku nanti tukang tampolnya. Kau bilang lagi dia Tuhan. Ketepak, ketepung. Nah, aku nanti tukang tampolnya. Halo Pak Irfan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak penyembah Tuhan diseret nggak? Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kirain Bapak penyembah Tuhannya diseret. Enggak, Bang. Mbak Uni, saya mau itu Bang siapa Bang Singa ya. Di situ pemuja-pemuja semua itu memutar rekaman pengajian apa. Ada Mikana juga saya lihat di situ. Itu Mikana KW. Itu akun fake itu. Lagi Bang yang disampaikan Bang. Oh, jaring ngelek. Ada yang disampaikan Bang. Ngelek Mbak. Oke. Ada lagi kita kayak pemaparan materi aja teman-teman ya. Oke, baik, jangan aku turun Bang noise ya. Jadi teman-teman ya, orang-orang yang selama ini mengatakan Edis hebat itu karena selama ini mereka itu tidak berani menista. Kenapa? Masih takut masuk penjara. Nah, Edis kenapa berani menista? Sama seperti Saifuddin, karena mereka otoritas wilayahnya itu sudah tidak di bawah yurisdiksi Indonesia lagi. Mereka sudah kabur ke luar negeri. Jadi mereka bisa menghujat dengan seenak udelnya. Edis tuh mau ngomong apa tentang Nabi Muhammad tetap akan dicintai sama pengikutnya. Dulu Yusuf Manubolu itu pembohong, tapi diikuti sama orang Kristen yang nonton tuh 40 ribuan yang nonton kalau nggak salah dulu waktu di YouTube. Tapi pada akhirnya masuk penjara gara-gara ketahuan menipu, menghadirkan amortadin abal-abal. Itu memang si KC dulu. Kucluk itu berapa orang yang nonton tuh rame. Kenapa? Orang Kristen ini mereka bangga ketika ada yang berani menghujat agama Islam. Gitu. Iya. Kalau kita beda, justru kita umat Islam ini kalau ada yang menghujat Kristen kita tolak. Contohnya Bang Zuma marah ketika si Logi Crot menginjak Bible. Kalau mereka enggak, mereka senang sekali kalau mereka nginjak Al-Quran seperti yang dilakukan Sopi Kutul. Sopi Kutul itu pengikutnya banyak. Padahal saya tanya deh, teman-teman tahu nggak Elia Myron itu sekolahnya apa? Nggak tahu mereka. Edis itu kuliahnya apa? Nggak tahu mereka. Tapi kenapa dipuja? Ya karena dia pinter menghujat, ya memframing. Tapi kalau dibalikin framingnya mereka mencret. Contoh, ketika dikatakan Nabi Muhammad rob, ya udah Krop dan Kurio sama, berarti mereka Tuhannya pemilik keledai juga Tuhan mereka. Nah, tapi kalau itu dibalikin sama mereka, mereka terima nggak? Enggak, mereka nggak peduli itu. Yang penting mereka tuduh kita nyembah Nabi Muhammad, pokoknya bilang dia menyembah Nabi Muhammad pokoknya. Itu terserahkan di ini kan. Nabi Muhammad tuh raja sek. Pas ditanya mana lebih kuat, Tuhan kau atau Nabi kami? Mencret ngejawabnya. Nih, Lumban Raja, apakah ketika Anda bilang Yesus bernonot dengan Banggala, dia memang bernonot? Kecuali Anda akui kalau Tuhan Anda tidak bernonot. Kok lucu kalian ini? Kalian yang terima kenyataan kalau dia itu bersunat. Masa kalian yang bilang ketika dikatakan bahwa Yesus adalah Tuhan yang bernonot, itu bukan penistaan, guys, itu kenyataan. Karena memang kalian umat Kristen percaya bahwa Yesus itu adalah sembahan yang memiliki alat vital yang disebut nonot. Kecuali kalian bilang sendiri, maaf Riva, kau telah menista, Tuhan kami sebenarnya nggak punya nonot. Baru nggak apa-apa, aku dituduh menista. Lah, kenapa saya bahas nonot? Karena Edis menuduh Nabi Muhammad raja seks. Apa alasannya? Karena Nabi Muhammad punya kekuatan. Maka saya tanya balik, oke, kalau gitu orang yang kuat itu raja seks, maka Tuhanmu kuat mana daripada nabiku? Bingung kan jawabnya? Kenapa? Karena sadar Tuhan kita kan punya nonot. Akhirnya merasa terhina. Waduh, gimana nih nonot Tuhan kita dibahas? Ini, kalian membahas kemampuan seksual Nabi kami. Giliran kami tanya kemampuan seksual Tuhan kalian mencret.
Kalian bilang kami menista. Padahal Tuhanmu itu kan memang punya kelamin. Makanya jangan nyembah manusia, Cok. Ya. Lah salah siapa nyembah manusia berkelamin? Bukan salah saya. Kecuali kalian akui dia bukan Tuhan. Ayatnya ada? Ya ada. Di mana tertulis? Ada dalam kitab Lukas, dia disunat hari ke-8. Tanya aja Om Aipon nih. Oh, Om Aipon belum istirahat. baru. Om Aipon tidurnya bentar banget. Cuma berapa menit? 10 menit. Enggak 10 menit ya, terasa banget kayak lama. Oh berarti puas tidurnya. Ada mimpi ketemu Yesus? Enggak, Mimpi ketemu bidadari cantik kayak aku ada? ya ditawarin pendeta coklat kakak nggak mau, langsung kabur. Itu coklat benaran Pak Pendeta gitu. Jangan-jangan dia lagi. Itu tadi Bun Uti yang nombak itu ada Oten yang memang lagi diem di sebelahnya yang bernarasi itu Uti. Aku Iya. sebenarnya curiga sih kalau seandainya aku Muhammad ada Aku nggak uang. takut ditombak bang. Soalnya akunku banyak. Jadi aku tuh nggak. Alhamdulillah aku tuh nggak ketar-ketir kalau akunku tumbang. Akunku yang 300.000 pernah tumbang, yang 200.000 pernah tumbang, 100.000 pernah tumbang. Kenapa? Kenapa saya nggak khawatir? Karena saya tuh nggak punya kewajiban untuk mengumpulkan orang nonton saya banyak, nggak. Tapi ketika saya tiap hari sudah menyampaikan fakta dan data, itu sudah selesai tanggung jawab saya sama Allah. Oke, setuju. Kita tuh yang nonton misalnya 5 orang, tapi mereka mengerti. Ya sudah, alhamdulillah. Ngapain nonton 22 orang tapi longor semua, nyembah Tuhan berkelamin, menyembah Tuhan diseret coba. Kebenaran itu bukan dilihat dari parameter mana yang banyak, mana yang sedikit. Justru Yesus mengatakan banyak terpanggil, sedikit yang terpilih. Harusnya orang Kristen yang nggak longor itu tahu. Justru yang banyak itu yang menyesatkan. Tapi karena mereka itu kan apa? Mereka itu kan karena sakit hati lihat Bang Zuma penontonnya banyak, Ustadz Yusuf penontonnya banyak. Jadi mereka bangga ketika Edi saya nonton banyak. Padahal dengan viralnya Edi saya senang. Biar umat Islam tahu bagaimana kualitas dari orang Kristen. Ada nggak mereka itu pakai data ilmiah? Nggak ada. Mereka tuh pakai pelintiran. Contoh salah satunya Edis. Makanya kalau ditanya tuh, Edis, Nabi kami Raja Sek. Iya, Nabi kalian Raja Sek. Saya pernah nanya sama Edis langsung gitu. Kalau gitu mana lebih kuat? Tuhanmu atau Nabi aku? Dia diam, dia langsung turunkan. Itu saya punya videonya itu. Itu ya. Ini kalau mau pesan rendang gimana? Dikirim dari Batam karena mama saya yang bikin ya Bang Sean ya. Abang DM aja akun ini. Nanti kalau abang mau yang bikin tuh mama saya rendangnya ya. Ya usaha mama saya bikin rendang itu. Gitu ya. Hobi bicara kelamin, ya iyalah. Orang kalian Tuhannya ganteng dan juga punya kelamin, gimana saya nggak hobi membicarakan? Coba Tuhan kalian cewek nggak suka saya ngebahas. Tuhan kalian kan laki-laki, ya saya perempuan pasti cenderungnya bicara tentang laki-laki lah, ya kan? Kalau itu alat-alat porno ayat-ayat porno yang dalam Biblos itu pendetanya nyampein ke mana ya? Ke laki-laki juga atau ke semua, seharusnya kan Injilnya seluruh makhluk. Semua makhluk harus diinjili kan? Itu ayat-ayat porno itu di Amerika Latin tuh disalahgunakan loh. Tuh banyak kasus-kasus itu apa namanya? Banyak di setiap negara kan banyak kasus-kasus pencobolan itu di gereja. Bukan itu perempuan-perempuan pada hamil. Tapi saya pernah tanya ke Uti, ke salah satu Oten mungkin setengah waras kali ya. Itu apa namanya? Mengatakan tuh nggak pernah tahu tentang boleh saya sebutin Ukti ya, nggak apa ya, Amsal gitu tuh. Emang mereka nggak pernah baca bang. Mereka tuh nggak pernah baca. Yang mereka baca itu cuma Yohanes 1:1 sama akulah jalan kebenaran dan hidup, itu doang. 2 ayat itu doang yang dibaca. Ya, sama satu lagi yang ketiga tuh, apabila ditampar pipi kiri kasih yang kanan. Cuma 3 itu doang yang dihafal. Nggak mungkin lah mereka bacain marilah kita memuaskan birahi karena suamiku lagi nggak di rumah. Nah, ya, suaminya pikir gimana tuh? Justru gini Ukti, apa yang disampaikan dia itu ketika pas saya diskusi sama dia tuh, loh beneran loh aku nggak tahu kayak kalau ada seperti ini. Masa iya? Nah dibuka lah sendiri sama dia kan. Dibuka sendiri sama dia. Iya loh katanya.
untung berarti aku ada TikTok nih. Ternyata sesat banget. Nah, akhirnya beberapa bulan yang lalu dia syahadat. Iya. Jadi sebenarnya terkait ayat-ayat vulgar dalam Bible itu sudah ada permasalahan yang timbul. Contoh di Utah sendiri itu dilarang. Kenapa? Karena ayat tersebut akan men-trigger anak-anak kecil untuk berbuat tidak senonoh. Coba bayangkan, orang lagi ngebahas tentang pertengkaran, tiba-tiba kelamin yang dibahas. Coba nih. Iya. Iya, Tuhannya lebih langsung bilangin jangan pegang itu ya. Iya. Padahal ini lagi berantem. Assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, Bang baca bang. Ulangan 25 nomor 11 nih. Bang Sal baca. Perikopnya larangan berbuat biadab. Nih kita lagi ngebahas orang berantem, tiba-tiba bahas kelamin nih Tuhannya nih. Apabila dua orang berkelahi dan istri yang seorang datang mendekat untuk menolong suaminya dari tangan orang yang memukulnya, dan perempuan itu mengulurkan tangannya dan menangkap kemaluan orang itu, maka haruslah kau potong tangan perempuan itu. Apa juga tuh Tuhan tiba-tiba ngajarin orang? Iya, perdebatannya akhirnya jadi. Pertanyaannya, kenapa si ibu itu harus megang kelaminnya musuh lakinya? Emang nggak bisa megang kupingnya gitu? Ya kan? Ya itu dia, makanya kalau mereka tuduh kita, wah kalian bahas selangkangan. Sebenarnya yang suka bahas selangkangan itu Tuhan mereka. Baca aja kitab mereka, di mana Tuhan mereka merumpamakan dengan acara seks-seksan, kawin anak domba. Betul. Itu ada. Tapi yang mereka tuduhkan ke kita kan? Kenapa mereka menuduh begitu? Karena mereka harus menutup itu dengan cara tuduh. Kita dituduh nyiplak Bible, padahal yang mencuri kitab orang Yahudi dengan mengatakan kitab itu ada perjanjian lama itu siapa? Mereka. Gitu. Kenapa mereka harus seperti itu? Ya harus begitulah. Supaya mereka terlihat benar, menyenangkan hati para pengikut jemaatnya. Saya pernah mengangkat Yeremia 4:22 itu ukti. Katanya, oh itu punya orang Yahudi. Oh berarti Anda numpang dong ke Yahudi, tak gitu kan? Mereka mengakui agama mereka itu akar dari Yahudi, tapi kalau kita lihat sebenarnya justru tidak ada kaitan agama Yahudi dengan agama Kristen. Beda sekali. Sama sekali nggak ada kaitannya. Karena di agama Kristen itu beda, konsep ketuhanannya beda. Mereka tidak mengikuti aturan-aturan yang berlaku lagi. Tuh. Nggak ada kaitannya. Coba aja tanya Yahudi, kalau saya nanya disuruh tanya, mau kalian tefilat di gereja atau di masjid? Mereka kan bilang, kami lebih mau tefilat. Bang Willy itu pernah tefilat di masjid. Bang Willy nggak pernah dia mau masuk gereja. Bahkan mereka meludahi gereja. Mereka menganggap gereja itu tempat terkutuk malahan itu. Karena ada berhala di situ. Tapi ke masjid mereka mau masuk karena mereka percaya kita menyembah Tuhan yang sama. Hanya saja mereka tidak menerima Nabi Muhammad. Itu rabi-rabi mereka begitu. Nggak ada orang rabi-rabi Yahudi yang mengatakan kita Avodah Zarah. Kita adalah goyim ya, orang lain di luar bangsa Israel ya. Tapi kalau Avodah Zarah itu enggak. Tapi kalau Kristen dikatakan Avodah Zarah ada. Rabi-rabi mereka. Jangan makan itu. Bukan makan, susah copotinya, susah mencopotnya. Gimana coba? Naikin oten aja biar gigit. Uni nggak jadi pergi ke luar negerinya Uni. Kemana? Keluar negerinya nggak jadi perginya. Jadi kan nanti ke Golgota kan? Kan ke Golgota. Siapa asistennya Uni? Ke Golgota. Iya, asisten Mikana. Kecopotan. Stop. Mikana nanti. Ya, doakan aja Sal, Uni jadi ke Golgota. Nanti Uni mau bikin rumah makan di situ. Ini siapa yang ziarah ke makam? Enggak, nanti Uni kalau bikin rumah makan di Golgota, siapa yang berziarah ke makam Tuhan, nanti makannya tempat Uni. Rumah makan Padang di situ nanti. Rumah makan Padang tempat Tuhan. Jadi nanti rumah makan anak durhaka judulnya. Karena kan Yesus tidak mengakui Maria sebagai bundanya, kata si Purba kemarin. Rumah makan anak durhaka. Ajak itu. Oh iya, ada ini memang isinya ada bahwasannya ketika Maria datang ke tempat Yesus, terus anaknya mengatakan siapa dia, kan kayak gitu, tidak mengakui. Ada nggak diakui, memang nggak diakui dia. anak durhaka.
Rumah makan Sesat. anak durhaka judulnya. Sesat memang anak kayak gitu ya. Tadi si Kudis bahas tentang masalah surat Yusuf di perjanjian di surat Kejadian kan, Kejadian 40. Kudis. Yang mana orang Islam lagi tolol kali juga mau kali dibodoh-bodohin. Bunda jadi tukang cuci piring ya. Bunda Suryani jangan. Bunda Suryani nanti jadi waitress aja. Jadi kalau ada anak-anak Tuhan lagi ziarah Tuhan, makam Tuhannya, kita jualan nasi di situ, jualan nasi Padang. Bunda jualan pempek aja. Aman nanti Bunda sama aku. Kita di Golgota aja, samping Golgota, samping makam Tuhan. Kita beli tanah di situ nanti. Emang Ya, minimal kuburannya ada? nggak tahu yang mana kuburannya satu. Udahlah bilang aja mana kuburannya. Ada di dalam gereja, di bawahnya itu gua gitu. Iya. Nanti kita tinggal di situ. Kalian tinggal di mana? Katanya kan, samping makam Tuhan. Ngapain? Ada restoran rumah makan Padang. Buat apa? Iya anak Tuhan pada ziarah nanti biar mereka nggak kecapean gitu. Jual pop ice gitu di situ. Sama restorannya anak durhaka ya. Iya, restoran anak durhaka judulnya ya. Kok bisa terinspirasi dari Yesus yang tidak mengakui Bunda Maria? Sebagai seorang wanita, aku ingin mengembangkan hal ini lebih lanjut lagi. Hah, masa iya Yesus tidak mengakui mamanya? Baca aja dalam kitabnya ketika mamanya datang, mana ibuku? Mereka lah. Kasihan nggak tuh Bunda Maria? Rumah makan Malin Kundang namanya ya. Rumah makan apa namanya Uni? Rumah makan Malin Kundang. Nah, cocok, Kenapa cocok, begitu? cocok. Terinspirasi dari Tuhannya kawan-kawan Kristen. Kok gitu? Karena kawan-kawan Kristen mengakui Tuhannya tidak mengakui mamahnya sebagai bunda. Begitu. Kok begitu? Katanya iya. Begitu ya guys. Uni betul pengen ke Golgota. Insya Allah teman-teman. Ya insya Allah. Ya ngapain di Golgota Uni? Jual nasi Padang. Mengajar di situ, cari tahu tentang guru Tuhan. Uni mau meneliti nanti, iya, meneliti apa? Mencari siapa sih guru Tuhan, keturunan gurunya Tuhan. Apalagi yang Uni cari nanti? Saya mau cari siapa orang yang menyunat Yesus. Untuk apa? Mau tahu keturunannya, mau minta tanda tangan. Lumayan loh kenalan sama orang yang pernah nyunat pegang burung Tuhan. Oh iya ya, siapa yang nyunat Yesus ya? Bangga loh nanti kalau kita foto. Kamu pernah ketemu sama Pak Presiden Jokowi? Ah, kecil. Kamu pernah ketemu sama siapa? Saya dong ketemu sama orang yang pernah nyunat Yesus. Hah? Iya, keluarganya, anak-anak cucunya. Kan keren banget itu. Saya mau cari tahu teman sekolah Yesus juga. Keluarganya, keturunannya, nenek moyang, anak-anaknya, siapa aja gitu. Saya takutnya orang-orang di Indonesia ini ada keturunan orang-orang yang pernah sekolah sama Yesus. Yesus itu masih kecil itu darahnya tinggi ya gitu ya. Temperamen sih memang iya, tapi waktu kecil nggak tahu. Waktu dia itu lapar, dia kan lihat pohon ara tuh, nggak berbuah, dia lapar banget, dikutu sampai kering. Untung waktu itu aku belum jualan rendang. Sempat waktu itu aku jualan rendang, terus dia minta rendang, aku bilang belum masak Yesus. Dikutu aku sampai kering, gimana coba? Keriput dong aku. Jadi rendang lagi. Sesuai. Iya. Nggak, aku takut. Untung aku nggak sejaman dengan Yesus. Alhamdulillah. Kebayang nggak kalau kesenggol dia, cepret kesenggol gitu kan? Dia marah kan? Astagfirullah Tuhan, ternyata kesenggol. Gimana dong? Kamu nyenggol aku. Ya ilah maaf. Dikutu sampai kering aku, keriput muka aku. Ngeri aku nanti. Aku jujur aja aku bilang, Alhamdulillah keluarga aku nggak ada yang sehidup sejaman dengan Yesus. Kenapa? Coba kalau pas dia naik keledai minta tolong sama kita nggak bisa bantuin. Mampus kalian. Diacak-acak kalian. Tuhan lo mau kalian lawan. Main kelereng waktu anak kawan-kawannya itu gimana, ngeri ya. Nah pas dia misal main kelereng terus dia kalah, coba ngamuk, mampus. Gimana coba? Berani nggak kalian ngelawan Tuhan? Berani nggak kalian? Makanya bersyukur kalian tuh nggak hidup sejaman dengan Yesus. Coba kalau sejaman dengan Yesus, kebayang nggak? Tiba-tiba misalnya kesenggol, kalian lari-lari, kejedot kepala dia sama kalian. Ngamuk dia. Gimana Masih coba? kecil langsung buat salib dia tuh. Makanya bersyukurlah.
Nggak tunggu besar lah. Eranya gini kan, Yesus tuh jalan aja dia masih ada capeknya katanya Tuhan. Sementara Dajjal aja jalan sebentar aja itu udah jauhnya sangat jauh bilang gitu Dajjal. Ini Tuhan jalan kaki capek. Loh, iya, coba waktu dia mengangkat salib dibantuin nggak? Dibantuin. Nggak kuat dia katanya. Dajjal Makanya, mengangkat surga sama neraka penyiksaan, sendirian. iya penyiksaan terhadap Yesus tuh nggak paripurna gitu loh, nggak konsisten. Ya udah harusnya disiksanya sampai menderita banget. Ini nggak, malah digantiin lagi sama Simon, kan lucu. Iya, memang dia capek deh. Orang dia tingginya 130 mengangkat salib yang gede. Hei, offside. Nih Yesus digantikan megang salib. Apa katanya? Kemanusiaannya yang capek kata Oten. Nah tuh kan bener diakui kan sama kawan-kawan kita Kristen, memang dia itu capek. Dia coba kalau seandainya dia waktu ketiduran nggak dibangunin sama murid-muridnya, itu tenggelam dia itu. Nggak ya kali dalam sejarah Tuhan tenggelam gara-gara ketiduran kan? Astagfirullah. Iya, ada di perahu dia lagi ketiduran katanya. Ya Allah. Ya Allah. Aku nggak habis fikri kalau seandainya ada sejarah. Ada sejarah apa coy? Itu sejarah Tuhan tenggelam gara-gara apa? Ketiduran di perahu. Untung ada murid-muridnya kan? Bersyukurlah Yesus kak. Yesus harus bersyukur karena ada muridnya coba. Memang betul-betul dihinakan tuh ya mereka ini. Hinakan begitu. Hina mungkin. Iya, begitulah. Nih Yesus nih ya. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Tuh, setiap orang Kristen harus pikul salib. Harus. Tuh, kata Yesus begini. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai. Makanya Yerusalem itu nggak damai-damai sampai sekarang. Gara-gara Yesus sih. Tapi kenapa ya Kristen-Kristen sekarang itu kan tidak memikul salib ya, padahal ada mereka tuh pikul sebenarnya salib rohani. Salib rohani itu berat. Salib rohani ada berat banget, salib rohani mah ada. Mereka tuh pikul semua. Tanya aja semua mau Oten. Kalian pikul salib? Iya, kami pikul salib rohani. Bang Jombi nongol dia. Dia ke Golgota dia Bang Jombi. Iya, dia udah ternak penguin. Nih ya, ini aku bacakan. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Dan ini pedang rohani. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi ini dapat membentengi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.